bahagia. Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak merayakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi arwah Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Firumani, dan semua jiwa di api penyucian. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga, dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan peringatan Santo Carolus Borromeus. Kita diundang seperti halnya Carolus Borromeus senantiasa membawa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Akan tetapi dalam hidup kita seringkali kita tak mampu membawa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala kita, mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang menjiwai Uskupmu Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup, demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup.
Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kebaikannya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda memiliki besi,
dan ingin menjadikan besi itu menjadi magnet. Kira-kira bagaimana caranya? Ketika kita bersekolah dulu, cara menjadikan besi agar menjadi magnet itu adalah ambil magnet, lalu besinya itu digosok-gosokkan pada magnet itu sampai terbentuk sifat magnetik pada besi itu. Kalau besi itu hanya ditempelkan saja, ya tidak akan pernah jadi magnet. Kalau tidak digosok-gosokkan pada magnet tersebut. Ketika semakin banyak digosokkan, maka magnet yang ada di besi ini akan semakin kuat. Begitu juga hidup kita. Hidup kita sebagai murid Tuhan harus senantiasa disatukan terus-menerus, seperti besi digosokkan pada magnet agar menjadi magnet. Hidup kita ketika ingin menjadi murid Kristus yang sejati harus senantiasa bersatu dengan Kristus, agar apa yang dibawa oleh Kristus, semangat yang dibawa, spirit yang ada dalam diri Kristus juga tinggal di dalam diri kita. Kalau itu tidak kita lakukan, maka jangan pernah heran kalau dalam hidup ini yang kita bawa semangatnya, spiritnya berbeda dengan yang dibawa oleh Tuhan. Karena kita tidak dipengaruhi oleh Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa dipengaruhi oleh Tuhan? Maka kita harus senantiasa dekat dengan Dia. Apakah cukup dekat? Tidak. Dekat saja tidak cukup. Karena ketika kita dekat, belum tentu kita ini terpengaruh. Karena apa? Kita seringkali menutup rapat-rapat segala pintu hati kita, pendengaran kita tutup rapat-rapat, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak meresap ke dalam diri kita. Dan ini tergambar dengan jelas dalam bacaan Injil, di mana orang-orang Farisi meskipun dekat dengan Tuhan, ternyata mereka tidak terpengaruh oleh Tuhan, karena rasa iri hati menyelimuti hidup mereka, sehingga semangat yang dibawa oleh Tuhan bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh orang Farisi. Maka suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama dekat dengan Tuhan, bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekat dengan Tuhan untuk mendengarkan setiap kehendaknya, untuk mendengarkan setiap firman yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kita ini seringkali merasa bahwa diri kita hebat, kita merasa diri kita tahu segalanya, maka sulit sekali untuk diberitahu. Merasa bahwa pengetahuan kita lah yang paling benar. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam hidup ini, sehingga hidup kita begitu-begitu saja dan tidak pernah terpengaruh oleh Tuhan. Karena yang kita dengarkan bukanlah Tuhan, tetapi diri kita. Dan kita justru seringkali memaksa Tuhan untuk mendengarkan kita. Memaksa Tuhan untuk terpengaruh kepada kita. Bukan kita yang terpengaruh oleh Tuhan, tetapi Tuhanlah yang harusnya terpengaruh olehku. Kalau ini yang terjadi, maka besi tak akan pernah menjadi magnet. Hidup kita tak akan pernah dipengaruhi oleh Tuhan, dan semangat yang kita bawa pasti akan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Tuhan. Maka mari kita menyelaraskan hidup kita dengan apa yang dibawa oleh Tuhan. Semangat yang dibawa oleh Tuhan hendak membawa kebaikan, keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali, bukan hanya bagi kelompokku, bukan bagi orang-orang terdekatku saja, bukan hanya bagi mereka yang seide denganku, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena yang hendak dibawa oleh Tuhan adalah keselamatan bagi setiap orang. Semoga kita menyadari panggilan luhur kita sebagai murid-murid Tuhan, agar kita memiliki semangat yang dimiliki oleh Tuhan, dan caranya adalah dekat dengan Dia dan mau membuka hati budi kita
untuk mendengarkan Dia yang bersabda dan berfirman. Jika kita mulai mendengarkan, maka harus mulai kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga itulah yang akan menjiwai kita dan menggerakkan hidup kita untuk kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga semakin hari semakin nyatalah kita sebagai murid Tuhan yang membawa semangat spirit dari Allah sendiri. Berkat Allah melimpah dalam